Kembali lagi di channel Aru Teknologia. Di video kali ini kita akan mereview webcam dari brand Akona. Jadi ini salah satu webcam murah, sama seperti stylus yang saya review di video sebelumnya. Ini juga termasuk webcam murah. Jadi gimana performa dari webcam ini? Langsung saja simak video berikut. Webcam laptop kamu sudah buram atau sudah tidak berfungsi lagi? Atau kamu adalah user PC yang membutuhkan webcam tapi budget kamu terbatas? Mungkin kamu butuh webcam dari Akona ini. Ya, dari Akona ini. Oke, jadi di dalam paket pembelian dari webcam Akona ini, kamu mendapatkan kamera webcam Akona ini yang dimana dia konektivitasnya pakai USB-A. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan buku panduan di dalam pembeliannya. Oke, jadi alasan saya membeli webcam Akona ini adalah saya ingin mencoba apakah saya bisa live pakai OBS dengan menggunakan dua webcam atau dua kamera webcam gitu. Satunya di laptop, satunya pakai Akona ini. Dan ternyata bisa, guys. Kalian bisa lihat nanti di video testingnya. Oke, jadi fitur dan spesifikasi produknya. Untuk bodinya plastik ya, sesuai harganya yang murah. Dia di depannya itu ada mikrofon gitu untuk mendengar suara, tapi tidak terlalu sensitif ya. Harus didekatkan kalau mau terdengar. Kemudian di bagian bawahnya ada penjepit. Ini bisa dijepitkan ke monitor PC kalian. Monitor laptop bisa juga lah kayaknya. Cuman bagusnya pakai monitor yang biasa. Nah, nanti saya tunjukkan videonya. Jadi di bagian bawahnya ini ada board untuk mounting, bisa dipasang di tripod. Jadi selain ditaruh di monitor kalian, bisa ditaruh di tripod juga begitu. Untuk ukurannya dia panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 5 cm. Panjang kabelnya sekitar berapa ini ya? Nanti saya taruh di video. Oke, jadi fiturnya dia kamera ya. Dia ngeklaim bisa rekam 4K 1080. Agak nggak jelas juga 4K 1080. Tapi dari percobaan saya dia ya 1080 biasa lah. Tapi cukup jelas lah untuk di harganya. Kemudian dia ada mikrofon juga. Kurang jelas sih, saya coba. Nanti saya tunjukkan di testing. Dan dia memang harus dekat gitu. Jadi saya tidak sarankan sih kalau kalian mau pakai mikrofonnya. Kemudian tadi saya bilang fitur terakhirnya mounting. Bisa ditaruh di layar, dijepit gitu. Ya, dijepit gini di layar. Atau bisa pakai mounting pakai baut tripod gitu, bisa kayak gitu. Ini untuk video testingnya. Halo guys, apakah terdengar suaranya dari situ? Ini aku rekam pakai tab. Jadi kondisi di light, low light ya, enggak sih, ada lampunya cuman dia low light sih ya. Terlihat ada grainnya. Mic-nya kalau dekat seperti ini suaranya, kalau jauh ini suaranya. Jadi ini kondisi dengan cahaya ya. Oke, ini ada contoh penggunaan dual kamera ya. Misalkan ini lagi streaming Valorant atau apa gitu. Ini kamera depan ini dari laptop untuk ke muka. Ini yang dari Akona ini untuk record tangan ya. Kalau kalian sering nonton streamer pro biasanya kayak gini mereka. Ya, streamingnya. Atau kalian bisa juga jadi dua POV ya, gini juga bisa. Terserah kalian mau penggunaan kameranya bagaimana.
Kalau mau POV mouse ya gini, nggak penting banget sih. Lanjut ke videonya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama tentunya harganya murah ya guys ya. Walaupun dia plastik gini tapi harganya murah. Kemarin saya check out itu nggak nyampe 100.000 ya guys ya. Sedangkan untuk kamera-kamera webcam bermerek itu bisa 200 ribuan ke atas. Jadi ya menurut saya lumayan lah untuk harganya. Kemudian nomor 2, instalasinya mudah. Ini kalian tinggal colok USB-nya ke laptop kalian. Terus udah deh. Tinggal buka di aplikasi webcam atau gampangnya di OBS lah. Kalian bisa lihat gampang kok untuk pemasangannya. Nanti ada lampu menyala di depannya ini, mengindikasikan bahwa dia menyala. Oke, kemudian kelebihan yang ketiga itu ada tripod mount-nya yang baut ini. Saya ada lihat untuk beberapa webcam dia nggak ada bautnya gitu. Jadi dia mau nggak mau cuma bisa diselipkan di monitor doang. Tapi yang ini kita dapat baut mountingnya untuk tripod. Jadi kita bisa gunakan untuk hal lain yang dimana ya bisa untuk posisikan miring ke bawah gini, atau itu serah kalian aja sih mau gimana pemosisiannya, lebih fleksibel begitu. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama bodinya plastik atau penampilannya itu tidak premium ya, karena di sini dia hanya menjual fungsionalitas saja, bukan seni estetiknya gitulah. Tampilannya tidak penting lah. Untuk nomor 2, grafiknya biasa-biasa aja, hampir jelek tapi enggak lah, karena sesuai dengan harganya juga. Tapi parahnya dia ngeklaim bahwa ini 4K 1080 4K gitu kameranya. Padahal ya kayaknya ini penilaian saya dia 720 lah, hampir 1080. Ya seperti yang kalian lihat di testing lah, gimana tampilannya, grafik kameranya gitu. Kekurangan yang ketiga, dia ngasih fitur mikrofon tapi dia nggak jelas. Kalian harus dekat-dekat dengan kameranya supaya mikrofon kalian terdengar jelas begitu. Jadi nggak usah dipakai sih mikrofonnya, di mute aja. Selanjutnya untuk penggunaan pribadi saya gunakan kamera ini sebagai kamera cadangan ya, karena saya sebenarnya sudah ada laptop. Jadi secara default sudah ada webcamnya. Cuman selain sebagai kamera cadangan, ini bisa juga untuk kalau kalian mau bikin video, untuk saya ya, pengalaman saya ya, bikin 2 POV gitu. Jadi misalkan saya ngerekam ini di depan, ini saya bisa taruh di samping gitu sebagai POV kedua begitu. Fleksibel lah, variatif juga penggunaannya. Harganya murah juga. Jadi kita manfaatkan saja sebisa mungkin dengan harga yang murah. Oke, jadi kesimpulan dari webcam Akona ini, dengan harga yang ditawarkan under 100.000, saya rasa ini cukup rekomend dah. Saya kasih rating 7,5 lah. Saya merekomendasikan webcam ini untuk kalian yang budgetnya tipis atau sekedar ya butuh kamera aja untuk interview lah, atau untuk kuliah, untuk apa lagi ya, interview kuliah sih cukup sih kalau dari pengalaman saya. Bahkan ada yang kamera lebih parah biasanya waktu kuliahan. Dan ini bisa membantu kalian kalau kamera webcam laptop kalian buram, karena muka kalian cukup terlihat jelas di kamera ini. Namun perlu diperhatikan lagi kalau kalian mau jadi profesional streamer lah, atau mau jadi reviewer gitu. Streamer sih biasanya pakai webcam ya. Ini kurang lah, nggak HD, sangat jauh dari streamer YouTube, streamer Twitch. Ini kurang lah. Tapi kalau kalian baru mulai streaming, boleh lah pakai ini untuk ya awal meniti karir. Tapi kalau kalian udah ada budget lebih, langsung upgrade webcam kalian, karena ini sangat tidak memanjakan mata penonton kalian kalau kalian lama-kelamaan memakai webcam ini. Oke, jadi begitu aja untuk review Akona ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamera ini worth it menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa like dan subscribe dan share kalau mau. Sampai jumpa di video selanjutnya.